Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi hadiah lebaran itu baik. Itu kebiasaan baik. Saya setuju. Tapi jangan sampai niat baik berbagi hadiah memberikan dampak bahaya lain untuk anak-anak. Jangan sampai kesenangan kita berbagi justru menimbulkan dampak lain untuk generasi. Ketika mengetahui bahayanya, setidaknya kita dapat mengantisipasi, memodifikasi, atau menghindari efek samping bahaya tersebut saat melaksanakan aktivitas berbagi lebaran atau yang kita sering sebut angpau. Bahaya ini kita identifikasi sehingga kemudian kita bisa memodifikasi agar tetap dapat berbagi, mengambil manfaat dari berbagi, menyenangkan anak-anak kita, tapi juga dapat menghindari bahayanya. Apa saja bahayanya? Pertama, kebiasaan berbagi angpau lebaran sesungguhnya juga berpeluang mengajarkan anak-anak kita senang dikasih. Bahkan dalam level tertentu lebih berbahaya lagi, bukan hanya senang dikasih. Mereka tidak sengaja diajarkan memiliki mental peminta. Mungkin terasa berlebihan, tapi izinkan saya menjelaskan begini. Berbagi hadiah itu boleh, Bapak Ibu ya. Tapi hati-hati jika kemudian dapat menjadi kebiasaan, itu kata kuncinya. Akhirnya sebagian anak terbiasa menyengaja meminta jatah angpau lebaran. Anak kita diberi orang lain, ya diterima, bukan berarti nggak boleh. Tapi anak kita meminta angpau, meminta hadiah, ya jangan. Maksud saya gini, senang diberi, senang dikasih, tentu saja normal ya. Tetapi jika itu jadi kebiasaan, bayangkan. Anda diberi berkali-kali, meski cuma setahun sekali ya, tapi rutin. Apa yang terjadi? Jika rutin diberi, maka diberi itu menjadi seperti sebuah hak. Apalagi ada sebagian anak yang menyengaja untuk antri pada saat pembagian angpau lebaran atau disuruh antri bahkan sengaja oleh orang tuanya. Tuh deketin om itu, tuh minta angpau ke tante itu, tuh minta THR ke tante itu, ke bibi itu, ke emang itu. Itu sih bukan lagi pasif ya, tapi aktif. Jika aktif ingin diberi namanya peminta. Awalnya hanya ingin membahagiakan, tapi malah menjerumuskan. Awalnya berpikir, cuma setahun sekali ini, tapi jadi rutin, akhirnya jadi kemudian kewajiban. Ini ada cerita orang tua ini ya. Abah pas banget nih, sebetulnya saya mau sharing perihal ini di waktu bulan Ramadan sebelumnya. Memang setiap tahun di bulan Ramadan menjelang lebaran, sudah kebiasaan para fakir, miskin atau dua apa pada datang ke rumah untuk meminta sedekah kami. Entah dari lingkungan tetangga komplek, sampai tetangga-tetangga kampung lainnya, dan biasanya mereka selalu rombongan. Ini memang sudah menjadi tradisi tahunan kami. Insya Allah kami sangat tidak keberatan. Cuma kendala yang saya hadapi adalah tidak cuma mereka, akhirnya semakin lama semakin melebar dan meluas ke kalangan siapapun. Tukang parkir, ojek-ojek, keamanan. Ini insya Allah kami pun masih tidak keberatan. Yang membuat kami tidak nyaman adalah preman-preman, pemuda-pemuda kampung, tetangga-tetangga kampung yang datang ke rumah itu, maaf tidak sopan dan terkadang mengganggu. Suka di waktu kami berbuka lah, gedor-gedor pintu gerbang depan, samping. Bahkan pernah malam-malam kami kondisi sudah tidur, lampu rumah sudah dimatikan, pijit-pijit bel berkali-kali. Pikir siapa? Khawatir pening. Preman hade minta jatah sedekah. Akhirnya mereka terkesan seperti memalak. Bahkan mereka seperti menjadikan kami itu seperti punya utang, dan mereka seperti penagih utang. Dan itu tidak hanya datang ke rumah, ada yang datang ke toko, di jalan. Terkadang jika dikasih tidak sesuai harapan, mereka protes. Setahun sekali kok cuma segini untuk bertiga? Padahal menurut ukuran kami itu lebih dari cukup, karena kami pun tidak tahu mereka siapa dan dari mana. Kondisi begini tadinya sih nggak masalah buat kami, tapi lama-kelamaan
kok kebiasaan begini sampai tidak membuat nyaman kami, terutama anak-anak kami yang perempuan. Suka kalau yang datang orang-orang seperti begitu, caranya mereka ketakutan. Mereka seperti lari dan menghindar. Terus terang, saya juga masih bingung dan harus bagaimana menyikapi kebiasaan yang sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun ini. Nah, ini contoh satu cerita, dan saya yakin cerita ini mungkin banyak di sekitar kita. Muncul akibat kebiasaan senang diberi sejak kecil, membuat akhirnya punya mental saya punya hak diberi, makanya saya harus nagih, harus cari kepada orang-orang yang punya itu. Mengerikan bukan? Akibat senang diberi, ingat dulu zaman pembagian kompor gas, sebagian kecil orang punya kompor gas di rumah masih antri jatah kompor gas. Ya, kompor gas melon loh. Ingat ya? Karena senang diberi, saat sudah berpunya pun masih merasa tak apa-apa, bahkan bangga jika diberi. Contoh satu kasus lain dari seorang ibu di Medan, dia cerita, abah kakak suami akan berkunjung ke Cina atas undangan sebuah lembaga. Dia minta adik-adiknya saweran sukarela menambah uang jajannya. Saat pulang dengan santainya, ia menunjukkan tas oleh-oleh made in Beijing pada kami ipar-iparnya. Kita bagian ngeces dan geleng-geleng kepala, onde-mande. Nah, itu bahaya pertama yang harus kita hindari. Kebiasaan berbagi bagus, tapi jangan sampai membuat anak-anak kita jadi terbiasa menjadi mental peminta. Nah, supaya terhindar dari begitu, gimana caranya? Nanti di bagian akhir ya. Bahaya kedua yang berpeluang terjadi dan sebaiknya kita hindari, mendorong anak jadi konsumtif. Ini akan terjadi jika anak diberikan hadiah, angpau berupa uang. Anak-anak yang belum berakal, belum dewasa, lalu dibiasakan menerima uang dan membelanjakan uang yang dalam sehari-hari kita sebut jajan, apa yang terjadi? Bayangkan jika mereka terbiasa menggunakan uang, membelanjakan uang, misalnya jajan 2 kali sehari. Saya ratusan kali mungkin ngomong ini, untuk sedikit demi sedikit menganjurkan banyak orang tua menghilangkan kebiasaan atau kata jajan di keluarga dan menggantinya dengan snack time. Mungkin terlalu panjang, tapi kita bahas di waktu lain yang soal jajan. Tapi izinkan saya secara singkat ngomong ini. Bayangkan anak kita dalam sehari 2 kali jajan. Anggap aja 2 kali jajan, 2 kali belanja dengan uang mereka. Padahal mereka belum punya penghasilan, mereka belum dewasa, mereka belum matang emosinya. Anggap saja 2 kali jajan dalam sehari. Lalu mereka misalnya jajan selama 300 kali dalam setahun. Jika kita ngitung 365 hari dalam setahun, 300 kali, misalnya jajannya hanya di hari sekolah dan 65 hari lainnya tidak jajan karena hari libur. Nah, 2 tahun di prasekolah, 6 tahun di SD, 6 tahun di SMP dan SMA. Mereka jajan sebanyak 8.400 kali jajan kira-kira. Apa yang terjadi jika dari kecil dibiasakan jajan, dan jajan? Dan akhirnya seperti mendarah daging pada mereka. Kebiasaan jajan, belanja. Sejak kecil, akhirnya terbawa sampai dewasa. Ketika mereka suatu hari punya uang, punya gaji, mereka sama sekali sulit untuk menahan uang mereka untuk tidak dibelanjakan. Beli ini itu yang pada dasarnya mending kalau cuma untuk kebutuhan. Pada dasarnya yang dibeli sebagian bukan untuk kebutuhan, tapi berkaitan dengan kesenangan. Bukan masalah ya belanja itu sebetulnya. Kita memang butuh belanja untuk kepentingan tertentu. Tapi jika kebiasaan belanja yang tidak dibutuhkan hanya memenuhi nafsu, kesenangan atau keinginan, yang dimulai dari kebiasaan jajan, repot jadinya. Dan yang harus kita ingat, jajan itu sebetulnya bukan kebutuhan anak, tapi pembiasaan memenuhi kesenangan. Bukti bahwa anak tidak butuh jajan adalah mereka kerap kali bingung tuh saat mereka di depan warung atau di mart itu, mereka suka ngomong gini, mau beli apa ya? Nah, saat lebaran apa yang terjadi? Ketika mereka menerima hadiah berupa uang, mereka kumpulkan uang banyak.
Berpestalah sebagian mereka. Lebaran kemudian jadi ajang pemborosan. Tentu saja tidak ada yang salah dengan bergembira di hari raya, memberikan kebahagiaan pada anak-anak itu. Tapi memberikan kebahagiaan dan kesenangan yang baik tentu saja harus memperhatikan dan memastikan tidak ada dampak buruk lain ikutan yang akan diterima anak-anak. Jadi gimana solusinya? Saya usulkan 2 hal untuk menghindari dampak bahaya tadi. Yang pertama, ajarkan anak untuk malu meminta. Diberi hadiah boleh, tapi tidak boleh sama sekali meminta. Ucapan seperti, mana angpaunya tante, mana THR-nya om, harus dijadikan dalam tanda kutip haram bagi anak-anak kita. Kalau kamu diberi, diterima, ya. Tapi kalau minta, tidak boleh, nak. Malu meminta-minta itu. Kalaupun diberi, seharusnya anak juga diajarkan untuk membalas pemberian. Ingat ya sunnahnya, jangan sepotong-sepotong. Ya, sabda Rasulullah SAW dalam Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari yang kita sering dengar, tahadu tahabbu, ya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Hendakkah kalian saling memberi hadiah? Niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi bukan hendaklah kalian ya memberi hadiah, tapi saling memberi hadiah. Jadi pada saat anak kita misalnya dikasih angpau hadiah buku, sebaiknya anak-anak kita juga berbagi hadiah buat tante, buat omnya, ya begitu. Meskipun mereka belum punya dana, tentu saja dengan izin orang tuanya. Karena itu kalau kita sering menerima, nak, maka malu kalau kita menerima terus-terusan tapi tidak memberi. Ya, setidaknya anak-anak kita malu gitu. Ya, jika memang mereka tidak bisa berbagi karena keterbatasan dana, ya mereka tidak terbiasa untuk meminta. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama, ajarkan anak malu untuk minta. Diberi boleh, tapi jangan minta. Apalagi disuruh antri atau menyengaja antri, tidak boleh. Hindari itu, pergi. Pada saat orang lain bagi antri, mungkin akan terasa aneh ya. Dimana mungkin ini jadi mafhum atau kebiasaan umum orang kita antri, dan anak kita tidak mau itu, kita seperti alien ya. Yang kedua, jika mau berikan hadiah pada anak-anak itu, berikan dalam bentuk barang, bukan uang. Anak-anak yang belum paham bagaimana uang itu dicari, bagaimana perih dan lelahnya mencari uang, lalu hanya tahu bagaimana menghabiskan uang, mereka tentu saja akan mudah menyepelekan uang, karena mereka memperolehnya dengan tidak susah payah, dikasih. Berbentuk barang itu ya bisa misalnya buku, alat sekolah, kue, makanan, atau mungkin baju edukatif. Jadi pada saat diberikan barang dan tidak uang, mereka tidak punya peluang untuk punya kebiasaan belanja. Apalagi dalam ajaran agama kita, anak-anak yang belum balik itu sebetulnya kan diragukan soal kesahan transaksinya dari segi fikih. Begitu. Jadi anak-anak saya sendiri yang belum balik tuh tidak pernah tuh saya suruh ke warung belanja beli. Anak-anak yang sudah gede yang disuruh belanja, beli tomat ke warung, anak 7 tahun sebelum enggak. Ya. Sehingga mereka tidak terbiasa kemudian menggunakan membelanjakan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.